Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham GDST. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala yang ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari analisa tren, yaitu dengan Ichimoku. Nah, di Ichimoku kita bisa lihat nih, harga ini berada di atas Kumo. Artinya, sentimennya sebenarnya cukup positif untuk naik. Oke, nah, tapi hati-hati, ini baru satu candle break. Oke, tapi kalau ini dilihat di time frame monthly ya. Nah, kita zoom di weekly. Nah, kalau weekly kita lihat nih. Nah, lihat ya, tadi yang di monthly itu saya peringatkan hati-hati. Kenapa? Pertama karena Kumonya ini sebenarnya sangat tebal, oke, dan dia tiba-tiba breakout. Artinya ini breakoutnya ini sangat kenceng loh. Nah, tapi breakout kencengnya itu diiringin sama Kumo yang sebenarnya sangat tipis. Oke. Nah, karena Kumonya sangat tipis, artinya apa? Seperti biasa, ini pasti artinya dia akan, mungkin ini masih bisa naik, tapi setelah dia naik selesai, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu dia akan sideways cukup lama sampai dia sampai ke area Kumo weekly-nya, nanti baru naik lagi. Atau yang kedua yaitu dia akan turun dalam banget, baru dia akan naik. Nah, jadi hati-hati ya. GDST sebenarnya ada peluang untuk kayak gini, oke? Nah, ada dua peluang yaitu turun sangat dalam atau dia akan sideways sangat lama. Nah, dua peluang ini. Nah, terus next kita zoom di daily. Kalau daily ini masih lebih sehat lah daripada di weekly-nya. Nah, dan nih kondisinya ya. Nah, ketika harga langsung breakout, ini langsung kumongnya sangat tipis. Nah, dan ketika kumongnya sangat tipis, dia berhenti naik, dia sideways cukup lama, sampai pada saatnya mendekati area Kumo daily-nya, dia mulai breakout lagi. Nah, breakout berikutnya ini lebih sehat lah daripada breakout yang pertama. Oke, tapi tetap aja kalau dilihat dari time frame weekly, ya sama aja. Ini masih breakout-nya sangat-sangat tajam, oke. Nah, terus next, ini secara Elliott Wave berarti kita bisa simpulkan gimana? Secara maksudnya Ichimoku maksudnya. Ini secara Ichimoku, jadi secara Ichimoku kita bisa simpulkan kalau di daily atau di time frame jangka pendek dan menengah, ini sebenarnya udah masuk ke dalam uptrend. Tapi perlu diperhatikan uptrendnya. Dia ada dua kemungkinan, bisa terkoreksi cukup dalam atau terkoreksi cukup lama, oke? Nah, terus next, kita lihat dengan Elliott Wave. Nah, kalau Elliott Wave kayak gimana? Kita lihat nih, low paling rendah ada di sini. Nah, terus kalau kondisinya kan udah kita lihat di beberapa bulan terakhir, oke? Nah, sejak pas COVID ini berarti. Nah, terus yang bagian belakang ini apa? Bagian belakang ini mungkin complex correction, tapi kita nggak usah pusingin bagian belakang karena ini udah lewat. Yang kita perlu perhatikan yaitu yang ini, oke? Nah, kalau kita lihat ya, saya zoom out lagi, zoom in lagi di weekly. Saya mau tambah momentum stokastik. Stokastik yang biasa saya pakai itu adalah stokastik 2633 ya. Nah, kalau saya lihat dari stokastik ya, saya lihat, oh ini kayaknya kayak gini nih, baru 3 swing. Ini artinya ini mungkin masih bisa A, B, C, atau jadi yang bisa saya simpulkan ya dari sini. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau kalau enggak dia bisa A, B, C. Oke. Nah, mau dia 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, sebenarnya sama-sama, oh ini akan impulsif naik. Nah, oke. Nah, dan sama-sama ketika dia impulsif naik selesai, dia sama-sama akan terkoreksi. Nah, oke. Nah, terus next, apakah ini bisa satu? Kita lihat ya. Kalau ini satu, kayaknya nggak bisa sih. Ini kayaknya lebih A sih. Kalau kita lihat ya, ini apalagi kalau di zoom di daily. Nah, ini kelihatan banget, ini bukan impulsif, jelas. Berarti kita bisa simpulkan kenaikan pas COVID ini yang pertama kali, yaitu wave A. Kalau nggak wave A, ya wave W. Artinya ini bisa jadi complex correction juga. Nanti Y, maksudnya WXY nanti. Berarti dari sini aja kita udah simpulkan. Ternyata kenaikan ini bukan impulsif. Nah, kenaikan ini cuma antara ABC atau WXY. Oke, nah berarti setelah kenaikan ini selesai, nanti kemungkinan besar ya, ini akan turun tajam.
kalau buat saya pribadi ya. Nah, cuma kita belum belum benar-benar bisa pastikan. Nanti kita mau cek secara fundamentalnya, oke? Nah, tapi yang jelas kita bisa pastikan kalau ini setelah dia naik, dia bisa hati-hati dia bisa turun, oke? Nah, terus next, kalau kita lihat ya, secara momentum ini nggak ada divergence, momentumnya masih mengarah ke atas. Terus kalau secara time frame monthly ini juga momentumnya masih kuat ke atas. Terus kalau di daily ini juga nggak ada divergence. Tapi ini hati-hati ya, kalau misalnya dia terbentuk swing di sini, lihat nih. Kalau misalnya dia terbentuk swing di sini, ada kemungkinan swingnya di stokastik ini juga akan terbentuk lower high, oke? Nah, ya hati-hati. Ini bisa jadi muncul divergence, oke? Nah, jadi untuk elliott wave-nya kayak gimana? Jadi untuk elliott wave-nya, kita bisa simpulkan kalau kenaikan yang pas ini, pas Juli ini terjadi, ini sebenarnya kenaikan korektif, oke? Nah, itu secara elliott wave. Nah, terus pertanyaannya, kenapa saya nggak counting ini lebih detail sampai di daily dan seterusnya? Kenapa saya nggak counting? Karena kita udah tahu nih, oh ini kenaikannya adalah corrective wave. Kalau kenaikan corrective wave-nya, berarti dia akan agak kacau kenaikannya. Nah, maka dari itu, daripada saya sering revisi tiap hari, maka saya akan asumsi, oh ini wave C atau wave Y. Udah sesimpel itu aja, oke? Nah, terus next, target harga ya. Kita mau cari kenaikan ini tuh targetnya kemana? Yaitu kita pakai ekstensi, Fibonacci ekstensi, dari swing low ke swing high, proyeksikan ke swing low. Nah, terus next dari swing high ke swing low. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa cluster. Nah, dan kalau saya mau tanda ini juga nih. Ini adalah classic resistance. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Pertama, cluster yang paling dekat itu ada di sini, 350. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ya, di bawah sini ada classic resistance di 238. Jadi kita bisa asumsi ini adalah area resistance terdekatnya untuk GDST. Nah, berarti area resistance-nya itu akan berada di area 280 sampai 350 untuk resistance-nya. Nah, kemungkinan untuk dia bisa naik ya maksudnya. Terus next, secara time-nya kayak gimana? Sebenarnya karena ini wave korektif, jadi secara time-nya ini pasti kemungkinan besar nggak akurat sih kalau kita tarik bayang-bayang swing. Nah, jadi saya akan tarik satu swing Fibonacci time analysis dulu. Dari swing low ke swing low, proyeksikan ke swing high untuk mencari swing high berikutnya. Nah, kalau kita anggap 1:1, berarti artinya kenaikan ini akan di sekitar area sini. Nah, plus minus lah di area 100% dari Fibonacci time-nya. Oke. Nah, di sekitar awal tahun 2023. Nah, apakah memungkinkan GDST ini naik sampai di 280 sampai 350 di awal tahun 2023? Kita mau cek secara fundamentalnya. Oke, secara momentum kita hapus. Next, kita mau cek fundamentalnya. Pertama, saya mau cek ekuitas atau book value tahunannya. Dan saya mau cek EPS per tahun dulu. Oke, nah kita zoom out. Nah, kalau di sini ya, saya lihat book value-nya ini cenderung turun. Jadi secara kinerja, kalau buat saya pribadi sebenarnya ini kurang bagus. Dan kalau kita lihat EPS juga cenderung turun, oke? Nah, jadi secara kinerja GDST secara keseluruhan buat saya pribadi ini jelek. Dan ditambah lagi ternyata ini minus loh. Saya kasih koordinat 0 ya. Nah, jadi selain dia pendapatannya cenderung turun, pendapatannya juga beberapa tahun terakhir ini sering negatif. Artinya dia sering rugi di beberapa tahun terakhir. Nah, jadi secara kinerja, buat saya pribadi ya, ini sebenarnya sangat kurang sih. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kalau kinerjanya kurang, kenapa dia bisa naik? Kalau kinerjanya kurang dan dia bisa naik, itu sebenarnya ya kemungkinan besar ya pasti karena dipom-pom. Oke? Nah, mungkin ada yang lihat, oh, di sini ada akumulasi bandar. Nah, makanya semuanya pada kejar dan seterusnya tanpa melihat ternyata sebenarnya fundamentalnya ini kurang bagus, kurang sehat. Nah, oke. Nah, terus next, secara kinerja berarti kita bisa simpulkan kalau kinerja GDST sebenarnya kurang sehat. Oke. Nah, kita mau cek secara PB ratio dan pair. Nah, seperti biasa saya mau
RO, ROE juga ya. Ntar, saya langsung pakai template aja. Ntar. Ini udah templatenya. Nah, jadi ini PWV yang di atas garis merah ini. Nah, terus PWV digabungin sama Bollinger Band. Untuk Bollinger Band-nya saya setting ini sumbernya pakai PV ratio, panjangnya 260 candle, oke. Nah, terus ini adalah ROE per quarternya dan per. Oke. Nah, pertama nih kita lihat nih. PWV-nya tidak sampai 2. Tapi ingat ini time frame weekly. Artinya Bollinger Band di sini, Bollinger di PWV ini adalah rata-rata 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir PWV GDST ini adalah di 0,97. Artinya harga sekarang ini hampir 2 kali lebih mahal dari harga rata-rata 5 tahun terakhir. Oke. Nah, kedua, PWV sekarang ada di atas upper band-nya. Upper band 5 tahun terakhir. Artinya GDST sebenarnya sangat-sangat mahal. Relatif mahal kalau buat saya pribadi ya. Ini jelas, ini data ya. Datanya jelas, ini di atas dari Bollinger Band-nya. Oke. Terus kalau kita lihat ya, ROE-nya. ROE, kalau kita lihat ya, kasih koordinat juga, ROE-nya juga sering negatif. Ya wajar sih ROE-nya negatif, karena pendapatannya juga sering negatif, oke. Nah, terus PER-nya sendiri kayak gimana? PER-nya 26, PER-nya juga cukup tinggi, oke. Untuk harga 204, dan PER-nya di 26, artinya labanya ini sebenarnya sangat-sangat rendah kalau buat saya pribadi. Ya dihitung aja, PER-nya sebenarnya IPS-nya emang rendah kan, makanya dia sampai minus. Oke, makanya PER-nya sampai setinggi itu. Nah, IPS-nya ini baru 11 per quarter ya. Dan di beberapa quarter sebelumnya malah negatif. Nah, jadi jadi kalau GDST ya, kalau saya simpulkan, cara kinerja perusahaan sebenarnya sangat kurang buat saya pribadi. Nah, cara tren saham ini juga kurang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya trennya dari dulu sampai sekarang sebenarnya trennya sideways. Nah, cuma di beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini lagi dipom-pom sama bandar aja, oke. Nah, dia dipom-pom sama bandar, makanya dia bisa naik sangat kencang. Nah, tapi kenaikan kencang ini sebenarnya tidak diikuti sama kinerja fundamental yang bagus. Malah kenaikan ini membuat harga GDST ini dinilai cukup mahal secara fundamental. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, apakah dia bisa naik lagi? Jawabannya masih bisa, karena kelihatannya emang belum ada area distribusi dari bandar. Makanya masih memungkinkan untuk naik ke area resisten. Targetnya kemana? Targetnya ini mungkin ke 283 sampai ke 350 di sekitar awal tahun 2023. Nah, terus setelah dia naik dan sampai target itu, next dia akan kayak gimana? Next, dia kemungkinan besar ya, dia akan jatuh. Nah, jatuhnya apakah akan langsung tajam banget? Belum tentu ya. Jatuhnya bisa jadi agak lambat, tapi kemungkinan besar ya tajam. Kalau kita lihat dari fundamental ya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa benar-benar prediksi kejatuhannya itu benar-benar tajam atau landai. Yang kita bisa prediksi yaitu kemungkinan besar dia jatuh tajam, tapi tetap masih ada kemungkinan dia jatuhnya landai. Oke. Nah, terus apakah dia bisa lanjut dan tembus lagi? Jawabannya ya bisa-bisa aja. Selama bandar belum distribusi ya harga GDST ini masih bisa naik kalau buat saya pribadi ya. Nah, tapi secara keseluruhan ya, GDST ini mahal. Udah, itu aja kesimpulan dari saya. Sekian analisa GDST, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada yang salah silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.